Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Fakhrul Razi selaku Kepala Desa Canaan, yang kami hormati Saudara Muhammad Alfiansyah sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dari Universitas Komarudin Bunga yang ber-KKN di Cangaan ini, yang salah satunya programnya adalah sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk. Unsur hara yang ada di tanah itu sedikit demi sedikit akan punah. Kalau itu secara terus-menerus yang kita pakai, kita tidak punya inisiatif mengembalikan unsur hara itu untuk membuat pupuk organik, membuat pupuk yang bisa mensuburkan tanah itu banyak sekali, karena kita memang di desa. Jadi bahannya ya dari tumbuhan dan dari hewan ternak, itu saja sebetulnya. Cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliaunya ini asli Gresik Sisan, dan beliau ini pelopor bidang pangan Gresik. Tempat tanggal lahir Gresik 28 Juli 1999. Alamat Desa Wonokerto, RT 16 RW 3 Dukun Gresik. Namanya Muhammad Alfiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman KKN Komarudin yang telah memberikan ruang dan tempatnya untuk saya pada hari ini. Kemudian saya hormati juga Kepala Desa Cangaan beserta jajarannya. Salawat dan salam tetap terabadikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang tahu mungkin Wonokerto jarang yang tahu, tapi kalau yang Lowayu mesti tahu. Tapi itu sebelahnya, tetangga desanya. Nah, saya sampai sekarang pun saya sebenarnya masih belum bisa stay di Gresik, karena saya masih diberi tanggung jawab di Madura untuk membantu kelompok tani BUMDes di sana juga peternakan, Bapak Ibu. Jadi peternakan sapi milik desa, seperti itu. Jadi saya di sana mengolah seluruh limbah yang ada untuk dibuat nutrisi dan dalam pertanian organik itu sendiri.
Saya alumni dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sana saya juga ngambil dari pertanian. Padahal dulu saya sebenarnya gak pengen masuk pertanian, tapi saya mungkin saat itu terketuk akhirnya memilih itu karena background dari kedua orang tua saya juga seorang petani. Jadi saya tahu gimana susahnya mereka untuk demi pendidikan saya. Jadi saya kalau bilang orang yang paling ikhlas di dunia itu adalah petani. Dia sangat ikhlas, kenapa? Mereka yang penting bisa untuk makan dan keberlanjutannya keluarganya, seperti itu. Nah, sebelum kita bahas tentang pupuk ataupun pelatihannya, benar yang dikatakan Pak Lurah tadi, keadaan pertanian kita sebenarnya dalam keadaan kritis. Tanpa disadari, kimia itu memang perlahan akan merusak lahan kita. Nah, saya juga ingin membahas tentang sebelum kita kenapa sih harus pertanian organik, itu jawabannya itu kita bicara tentang pangan. Jadi tentang ketahanan pangan. Kalau kita bisa bicara masalah kecukupan, kita belum cukup masalah pangan. Kenapa kita belum cukup? Karena kita masih impor. Masih banyak komoditas yang diimpor dari luar. Kemudian untuk kualitasnya sendiri, untuk kalau kita lihat sayuran ataupun buah di pasar, itu kualitasnya di bawah standar, dan itu benar-benar untuk kandungan nutrisi dan dalam makanan itu sendiri itu sebenarnya sudah habis. Kemudian keberlanjutan, kita disuruh pertanian, kementerian, dinas untuk selalu tanam padi tiap tahun untuk swadaya beras dari petani itu sendiri. Mereka datang, kemudian ya untuk pelaporan seperti itu. Next. Nah, kalau kita bicara makanan itu, pasti pikiran kita adalah soto, pecel, bakso, apalagi sate. Nah, itu mungkin yang kita pikirkan tentang makanan. Tapi dari sebelum makan itu masih ada proses yang jauh untuk menjadi makanan itu sendiri. Nah, dari mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kan rata-rata petani, jadi tahu gimana perjalanan dari cabai yang ada di pasar, mulai dari tanam. Nah, mahal sekarang. Cabai dari benih terus sampai penyemaian itu kurang lebih butuh waktu 1 bulan. Kemudian baru bisa pindah ke lahan. Dan setelah itu dirawat, perjalanan lagi 1 bulan, 2 bulan baru mulai berbuah dan baru bisa dirasakan panennya. Tapi harga cabai kita tahu sendiri naik turun. Tapi saya juga petani cabai, Bu. Saya juga nanam cabai di Madura. Adalah salah satu petani juga saya dampingi untuk nanam cabai itu. Alhamdulillah kemarin dapat harga yang 100. Alhamdulillah. Nah, di sini saya ingin membagi materi yang kira-kira desain apa yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, kira-kira arah pertanian kita itu mau dibawa kemana? Kan seperti itu. Next. Nah, ini adalah perjalanan dari produk pertanian kita selama ini. Perjalanannya sangat jauh banget. Dari petani masih ke pengepul, tengkulak, pasar induk, grosir, pasar tradisional, dan konsumen. Nah, ini 10% itu sudah tidak layak untuk konsumsi dari pasar itu sendiri. Kemudian untuk produk-produk yang dari luar seperti buah, itu mereka juga menggunakan pengawet agar buahnya tidak segera masak. Jadi dalam perjalanan itu masih aman lah sampai di tempat seperti itu. Next. Nah, mungkin ini juga masalah yang sekarang ada. Jadi kalau
kita nanamnya jagung full itu monokultur. Kemudian kalau monokultur ini sebenarnya untuk tahun ke tahun itu membuat tanah kita semakin lemah. Kenapa seperti itu? Misal kita bekerja terus-terusan digenjot, lama-lama kita juga akan capek, dan itu yang dialami tanah kita. Tanpa disadari mereka juga hidup, Ibu. Mereka juga hidup, ada kehidupan di dalam tanah. Kemudian bahaya ini yang isu yang memang sudah naik di masyarakat yang ada, realitanya seperti ini. Nah, kemudian pestisida, kita bicara pestisida, ini adalah racun. Pestisida adalah racun yang mana lambat laun itu akan berdampak pada kesehatan dari yang terkena, seperti itu. Dan juga kalau untuk tren hidup sehat sekarang, rata-rata mereka untuk produk pertanian ini dicuci lagi, dicuci pakai kunyit, garam, lemon. Sebelum dikonsumsi itu dicuci kembali. Khususnya ini saya contohkan tomat. Tapi kalau tomat kalau cuma dicuci luarnya, kalau udah masuk ya tetap ada di dalamnya. Masa dalamnya mau dicuci? Gak mungkin, hancur. Seperti itu. Kalau udah masuk ya tidak bisa hilang. Seperti itu. Kemudian next. Nah, ini adalah keadaan dari tanah di lahan pertanian yang ada di Indonesia. Salah satu lahan sekarang semakin sempit, dan juga lahan kita semakin capek, semakin degradasi lahan itu. Jadi lahan-lahan yang awalnya bisa menyimpan air, kemudian ketika air datang pun dia bisa punya resapan yang bagus. Sekarang tanah-tanah kita sulit untuk menyimpan air, bahkan untuk meresap ke bawah. Nek wong Jawa ngomongi mengkal, tanah wis mengkal, karena tidak adanya tambahan bahan-bahan organik itu yang akan memberikan tekstur, kemudian mikroorganisme. Jadi di dalam tanah itu juga ada kehidupan, Bapak Ibu. Jadi tanaman itu tidak langsung dikasih pupuk dia makan, enggak. Tetap pupuk itu ada yang murah, gitu. Jadi anggapnya ada yang masak dari pupuk itu. Pupuk itu bahan mentah. Jadi dimasak dulu sama mikroorganisme itu, baru bisa diserap oleh tanaman. Kemudian yang kedua, akibat dari monokultur itu adalah banyaknya mutan-mutan. Jadi ada hama yang tingkat populasinya itu tinggi dalam satu periode tanam. Anggap misal kayak mungkin yang sekarang hama yang paling tikus. Kenapa tikus ini? Padahal kalau di daerah saya juga tiap hari udah disetrum, itu satu hari satu sak hampir. Tapi semakin banyak karena rantai makanan itu sudah putus, Bapak Ibu. Jadi musuh alaminya tikus kan sebenarnya ada ular, kemudian burung hantu. Nah itu kan dari awal itu udah mulai diburu, dan disitulah adalah putusnya rantai makanan. Akhirnya meluapnya salah satu hama atau perusak tanaman itu sendiri. Oke, next. Nah, kira-kira apa sih solusi yang bisa ditawarkan? Kemudian the grand design apa yang bisa ditiru untuk dari masalah-masalah itu semua? Sebenarnya sudah ada. Ini adalah sedikit cerita dari ada dalam satu suku dari kaki Gunung Halimun. Mereka itu hanya ada 300 kakak. Mereka itu punya hutan, tapi mereka membagi menjadi 2 hutan. Hutan yang bisa dimanfaatkan, satunya hutan lindung. Jadi hutan yang satu ini tidak boleh
disentuh oleh warga dari desa itu sendiri. Jadi benar-benar dibiarkan seperti alam. Kenapa? Ada salah satu pertanyaan. Kenapa di hutan itu sangat subur? Tidak ada orang yang menyemai untuk bibit kembali di hutan. Tidak ada orang yang memupuk hutan. Tapi hutan mampu memberikan manfaat dan juga makanan untuk penghuninya. Dan secara terus-menerus, Bapak Ibu. Sebenarnya sistem itu yang sudah ada, tapi belum diaplikasikan ataupun belum dicoba. Jadi hutan itu, kalau saya juga sering main ke hutan karena juga saya suka main ke gunung. Jadi saya tahu di mana di hutan itu ada namanya pohon yang paling besar, Bapak Ibu. Itu tempatnya sarangnya alam. Itu namanya pohon raja. Pohon raja, kemudian di bawahnya itu ada lagi pohon perdu, pohon berdaun lebar, kemudian pohon buah kerdil, ada lagi pohon semak belukar, baru rumput-rumputan, lumut, dan itu semua berekosistem. Yang atas daunnya jatuh untuk memupuk yang bawah. Dan itu secara terus-menerus. Jadi ekosistem yang paling kompleks sebenarnya adalah hutan itu sendiri. Nah, dari 300 kakak itu, mereka panen itu padi hanya 1 kali. Tapi mereka bisa buat nyetok untuk 5 tahun. Kita tahu sendiri Bulog itu 1 tahun wis stoknya wis golek, wis karuan. Tapi mereka mampu untuk 5 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun untuk jatah makan, padahal mereka hanya panen 1 kali. Dan mereka berasnya benar-benar yang berkualitas. Seperti itu. Ya awalnya dari kotoran, tapi karena dengan pengolahan dan juga kita kemas dengan packaging yang ngikutin pasar, jadi kita bisa menambahkan added value di dalamnya. Jadi ada harga yang bisa dinikmati dari setiap produk. Jadi ini kita ranknya jualnya di antara 7.000 sampai 10.000 ukuran segini. Kalau kita satu sak itu kita kalau jualnya per sakan itu untuk 25 kilo sak beras itu harga 20.000 sampai 25.000 kalau udah masak. Tapi kalau mungkin biasanya yang ada yang beli posisi belum masak itu mungkin di angka 5.000 atau 10.000 seperti itu. Jadi untuk mulai tahun ini juga kita udah mulai produknya ada yang kemasan seperti ini, seperti itu. Nah, jadi pupuk organik ini sendiri itu kan dibuat dari bahan utamanya itu bahan organik, baik limbah makhluk hidup maupun limbah hasil pertanian lainnya. Jadi kan macam-macam tuh, kalau pupuk ada yang kambing, kohe kambing, kemudian sapi, ada yang ayam juga, dan juga bisa dari tumbuh-tumbuhan seperti daun-daunan dan hijau-hijauan seperti itu. Nah, next. Nah, kenapa kok pupuk organik ini dibutuhkan? Karena dia memiliki unsur hara yang lengkap untuk tanaman. Jadi dalam pupuk kandang ataupun pupuk organik ini itu sudah memenuhi 3 unsur, yaitu N, P, dan K. 3 unsur itu yang dibutuhkan tanaman untuk hidup, selain air dan matahari. Seperti itu. Kalau 2 itu emang wajib. Nah, jadi ini ada kunci lagi bahwa ternyata untuk membuat pupuk organik itu, kalau untuk pupuk organik cair pun itu ada rumusnya bahwa kalau kita pakai daun itu nanti hasilnya untuk daun, kalau untuk akar kita pakai akar, dan juga kalau untuk batang kita pakai batang. Jadi sistemnya gitu, dari daun untuk daun, batang untuk batang,
akar dan bentuk akar. Seperti itu. Nah, next. Nah, yang kedua sebagai pembina tanah. Seperti di awal kalau tanah itu bantet lah, itu perakaran itu kan kurang bagus dari di bawah tanah itu. Jadi pupuk kandang ini memberikan porositas, membuat agar air itu ketika kita kasih itu cepat turun, tidak keburu kena hilang sinar matahari seperti itu. Dan juga di sini dalam kandungan pupuk organik itu sendiri juga banyak mikroorganismenya. Jadi mikroorganisme ini yang akan mengurai dan menyiapkan makanan untuk tanaman itu. Jadi kalau kita istilahnya itu, kalau kita mupuk itu bukan mupuk tanaman, tapi kita itu mupuk tanah. Tanahnya yang dipupuk. Jadi yang butuh makan itu tanahnya, bukan tanamannya. Seperti itu. Next. Nah, kenapa rusak? Kita harus membenahi tanah seperti yang di awal. Penggunaan bahan-bahan kimia ini emang benar-benar menjadi masalah yang serius. Mulai dari dosis, kita mungkin tidak bisa langsung kita tinggal seperti pupuk kimia ataupun insektisida dan lain-lain, tapi perlahan kita bisa mengurangi ataupun menggunakan pada dosis yang sesuai, tidak terlalu banyak dan juga tidak kurang. Itu adalah yang bisa dilakukan untuk sekarang. Kalau untuk langsung pindah ke organik semua nggak bisa, jomplang. Jadi pertanian organik itu tidak pertanian yang memaksa, tapi pertanian yang fleksibel. Kita itu mengikuti alur karena kuncinya adalah dari alam untuk ke alam. Seperti itu, perlahan dari organik itu sendiri. Next. Nah, pupuk organik itu ya berasal dari limbah hewan, sapi, kambing, ayam, juga dari hijau-hijauan seperti sayuran, sisa-sisa dapur, itu juga menjadi limbah yang malah untuk limbah dapur itu yang belum terolah sebenarnya. Limbah-limbah dapur itu yang kadang membuat bau yang tidak sedap di masyarakat, itu yang belum diolah. Kemudian ada juga limbah dari gulma atau hama seperti enceng gondong, itu juga bisa diolah. Kemudian limbah jerami, makanya sebenarnya jerami itu yang paling baik itu bukan dibakar, tapi itu bisa. Kalau untuk di lahan pertanian sebenarnya dibiarkan untuk membusuk perlahan. Jadi di sambil pengolahan itu dia akan hancur sendiri. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan pupuk organik kotoran hewan yang belum masak. Next. Nah, karena pupuk kotoran hewan ini itu melakukan dekomposisi oleh mikroorganisme. Jadi ketika proses dekomposisi ini, itu pupuk organik itu ataupun kotoran hewan ini akan mengeluarkan panas. Jadi panas ini yang tidak bisa diterima langsung oleh tanaman. Kenapa harus pupuk itu benar-benar masak, matang, baru bisa diberikan ke tanaman? Tapi bisa Bapak Ibu diberikan ke tanah, yang penting tidak pada saat waktu udah ada tanamannya. Jadi masih pengolahan lahan, masih membutuhkan waktu, itu masih bisa seperti ini. Next. Nah, ketika panas, jadi anggapnya ini ada tanamannya, kemudian kita kasih pupuk kotoran hewan yang masih panas, apa yang terjadi? Next. Stres. Tanaman akan stres karena masih ada proses dekomposisi yang belum selesai, masih ada
proses pemasakan itu yang menghasilkan panas itu sendiri, yang akhirnya ketika stres akan menyebabkan tanaman itu layu bahkan mati gitu. Nah, kemudian kenapa yang kedua adalah kandungan unsur haranya masih rendah, karena proses dekomposisi itu belum selesai, Bapak Ibu. Kalau belum selesai berarti belum ada yang bisa, unsur yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman itu masih sedikit. Jadi menunggu dari dekomposisi itu agar selesai terlebih dahulu. Nah, kemudian membawa patogen bagi tanaman. Jadi pupuk kandang yang masih belum masak itu bisa membawa penyakit seperti layu fusarium, kemudian virus itu juga masih ada di sana. Karena pada saat proses dekomposisi itu virus dan penyakit yang membahayakan tanaman itu akan hilang di dalam proses itu, akan melebur menjadi menjadi unsur hara yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman itu yang tidak beracun. Nah, ini yang sering terjadi. Bapak saya juga mengalami ini. Jadi saya kemarin tanya kenapa selama ini pupuk kandang kok tidak dibawa ke sawah, dan alasannya kenapa? Karena wedi akeh terik sukete. Itu yang diutarakan oleh orang tua saya. Kenapa banyak sukete? Utamanya ini di kotoran sapi. Karena ya itu tadi belum masak, otomatis biji-biji gulma yang ada di kotoran itu belum hancur. Jadi kemungkinan untuk pertumbuhan gulmanya itu semakin tinggi, dan rata-rata gulma yang habisnya dari pupuk kandang itu gulma-gulma yang bandel, sulit untuk dibasmi itu. Nah, kalau proses dekomposisinya itu sudah selesai, itu gulma-gulma ini, biji-biji itu akan hancur, jadi tidak akan tumbuh di lahan pertaniannya. Oke, next. Nah, selanjutnya tadi ada panas, kemudian mengeluarkan yang namanya gas amonia, itu adalah gas yang beracun. Kalau untuk diberi ke tanaman bisa mati, bisa layu sampai mati karena mengandung gas beracun. Nah, maka dari itu untuk pengolahan pupuk ini benar-benar harus matang, harus masak, baru bisa diaplikasikan ke tanah dan sebagai nutrisi untuk tanaman itu sendiri, seperti itu. Nah, contohnya yang udah masak itu yang pertama adalah kering, yang kedua adalah tidak berbau, jadi bau kotoran itu udah tidak ada, jadi baunya itu udah kayak tanah. Ketika ini juga kayak tanah biasa. Kemudian yang ketiga itu tidak panas, sudah tidak ada proses dekomposisi itu, jadi udah selesai. Jadi pupuk ini sudah siap diaplikasikan dan mengandung unsur-unsur hara yang memang dibutuhkan untuk tanaman itu sendiri gitu. Jadi saya juga perjalanan di pupuk ini dari yang nggak tahu sampai bisa menghasilkan sayuran yang berkualitas, karena kita tidak pakai pupuk kimia dan pestisida sama sekali. Kenapa? Gini Bu, hama aja tahu mana tanaman yang ada pupuk kimia, ada insektisidanya, dia tidak akan makan gitu, karena mereka tahu itu adalah racun gitu. Jadi kita pengolahan pupuk ini dari awal itu kita juga gak hanya pupuk padat, kita pupuk cair, mulai dari pupuk untuk daun, untuk buah, untuk tanaman sayuran, untuk perangsang buah dan lain-lain, itu juga kita
buat riset sendiri, karena dari teman-teman juga dari mahasiswa kita juga pengen mencari lah, kita pengen buat apa yang bisa kita buat dari alam yang tidak termanfaatkan Bapak Ibu. Jadi perjalanan 3 tahun yang paling belakang ada Item Bayaki, Mas Bayaki itu adik tingkat saya. Kita awalnya seorang mahasiswa yang saya katakan mahasiswa itu kalau tidak mau bergerak ya gitu-gitu aja. Kenapa? Saya mengalami ketika semester 5 saya harus mencari pendapatan tambahan untuk hidup saya. Gimana saya caranya saat itu? Saya memanfaatkan lahan-lahan kosong di Madura karena di kampus, jadi saya nanam sayur Bapak Ibu. Saya tidak pernah malu saat itu karena saya mahasiswa kenapa harus gini jualan, enggak. Saya nanam sayur, kalau panen saya tawarin ke dosen saya, ke dekan saya, ke rektor saya samperin semua saat itu. Karena kita harus punya jiwa kewirausahaan. Kita pemuda itu harus berani gitu. Kalau pemuda ini gak berani, lalu siapa yang mau terusin? Kemudian saya menjadi petani. Saya sekarang menjadi petani adalah sebuah pilihan yang memang saya ingin meneruskan, bahwa saya ingin mengangkat derajat dari kedua orang tua saya, seperti itu. Dari petani mereka mampu menyalurkan saya, dan saya harus memberikan imbal balik yang sepadan dengan perjuangan mereka, seperti itu. Jadi itu berjalan 1 tahun, akhirnya saya lulus, pulang ke Gresik. Kita coba di Gresik, jadi ada lahan saya di daerah Dukun, kita juga sudah pakai greenhouse di sana. Jadi untuk pertaniannya juga udah agak modern, kita juga pakai greenhouse. Kita tanam komoditasnya sayuran-sayuran, kita kirimnya ke Surabaya, Gresik, itu kita kirim setiap 1 minggu sekali. Dan dengan panen yang cuma sedikit, kita mampu menghasilkan untung yang besar. 1 kilo tomat berapa Bu? Kira-kira 1 kilo 4.000, saya jualnya di sekitar 20 sampai 30.000. Tomat itu payu kurang-kurang. Jadi ranknya itu kalau di produk saya itu di harga paling murah itu 8.000, itu untuk kangkung. Kalau untuk selada bisa 14.000 per 200 gram. 1 kilo kan berarti kalau dibagi 200 gram kan ada 5. Berarti selada kalau 14.000 di atas 50.000 per 1 kilo. Karena sasarannya itu emang masyarakat kota yang mereka dimakan mentah. Karena keamanan dari pupuk, tidak pakai pupuk kimia dan insektisida yang saya gunakan itu, jadi produk saya bisa dengan harga segitu karena mereka langsung dimakan mentah. Orang-orang Chinese, pelanggan saya dari orang-orang Chinese itu biasanya kailan, ada sawi pahit, sawi sapo, itu macam-macam. Itu yang rata-rata ada lagi kale, itu tidak ditanam, bisa ditanam sini sebenarnya punya harga yang bagus. Cuma laki-laki gini, saya mau nanam gitu Mas, tapi sampean ambil, nggih Bu. Cuma sebenarnya kalau untuk petani-petani kan suka wayah hidup uno, cuma tani. Sopo sing wayah hidup uno, sing enom. Sing enom iki sing wayahe branding. Anggap ae engko nduk kene ono iso nggih produk kok ngene. Tapi lek gak ono sing branding yo percuma. Dan iku sapa tugas sapa sing enom-enom. Dadi branding, dibungkus sing apik, dititipno nang toko-toko bunga dan lain-lain sekitar daerah kota itu gak bakal mati masalah produk kayak ini. Walaupun saingannya banyak, tapi itu tetap dibutuhkan. Seperti itu. Jadi ketika saya punya pikiran bahwa ketika produk itu bagus, itu akan dicari orang. Bukan kita yang mencari pembelian. Tapi ketika produk kita benar-benar bagus, itu kita akan dicari oleh pelanggan itu. Seperti itu. Ini yang dari teman-teman yang saya organik lakukan. Jadi kita tanam sayur,
dengan perlakuan organik, tanpa pupuk kimia, tanpa insektisida kimia. Kita memberikan inovasi bahwa, karena dulu gini ceritanya, saya lihat bahwa daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo itu tidak ada petani organik khususnya di sayuran. Padahal mungkin mindsetnya orang sayuran itu hanya dari dataran tinggi. Mungkin kalau dataran rendah itu cuma kangkung, sawi, tapi nyatanya tidak. Kayak semisal pakcoy itu sudah umum mungkin. Sekarang yang dataran rendah rata-rata udah nanam dan kualitasnya tidak kalah seperti dari dataran tinggi. Kemudian ini ada kailan. Kemudian yang ini juga ada, ini sawi sambok. Ini makanan kesukaannya orang Cina, orang Chinese. Jadi sawi pahit kalau mereka bilang seperti itu. Next. Nah, kita juga nanam selada, tidak hanya selada yang biasa. Kita ada selada romen, kemudian bayam itu mungkin kalau orang sini kurang suka lah bayam kayak merah. Tapi untuk orang-orang kota itu malah itu yang dicari. Bahkan yang produk saya itu yang ada itu kelor. Kelor mungkin daerah sini ya banyak kan. Daerah kota gak ada, akhirnya saya jual 1 kilonya 35 sampai 40. Kelor. Nah, itu ketika kita tahu ada pasar yang saat itu saya juga masa berpikir untuk kayak gini. Saya juga masa ketika saya buat produk ini ada yang beli. Saya juga pasti, semua orang pasti punya pikiran minder itu. Tapi karena kemauan dan juga koneksi serta kita juga belajar dari digital marketing, bagaimana cara promosi dan lain-lain. Kita bisa menjual barang-barang yang mungkin harganya itu bawah, tapi kita menambahkan added value ataupun manfaat lain di situ, yang mana bisa meningkatkan dari produk itu sendiri. Saya juga bercita-cita, ini kan namanya juga bermimpi, bercita-cita. Saya juga ingin mengembangkan pertanian organik ini ke depannya, yang mana juga bisa akan berguna untuk masyarakat. Dalam artian ketika pasar saya semakin luas, otomatis saya tidak akan menanam sendiri, tapi saya akan bersama para petani lokal, khususnya Gresik. Itu. Jadi kita tidak hanya di sayuran juga, kita juga bergerak di buah. Tapi untuk buah ini kita juga masih nyicil-nyicil. Itu ada jambu biji merah, jambu kristal, kemudian ada lemon. Lemonnya itu ada 2, yang California sama yang lokal. Dan kita semua tanam secara organik. Nah, ini ada sedikit cerita. Karena bertani dulu awalnya saya coba-coba di polybag Bapak Ibu, di rumah saya coba di polybag. Ibu saya lihat laporan awakmu nandur sayur geopo kan, ya dipangan lah Bu, digawe sawi yo kena digengge mie ayam, kena digengge mie. Nah, perlahan ibu saya yang ketagihan, dia yang nanam banyak dijual ke pasar. Kesenangan mana? Awalnya geopo, ewo nyiram dan lain-lain, panen siji loro, menene aku semaino sawi ngono, terus ditandur dewe. Akhirnya dari ibu saya pun untuk belanja buat makan itu ya dari tukar sayur, kangkung, sawi. Dia tiap hari bawa berapa ikat bisa ditukar. Secara tidak langsung itu juga menambah pendapatan rumah tangga. Gitu. Kayak di rumah itu wajib punya yang namanya tanaman cabai, itu wajib kalau di rumah saya itu. Jadi untuk cabai pun gak pernah beli. Ketika harga cabai naik pun ibu saya malah jualan, tidak terus aduh cabai larang gak, dia malah senang. Karena berkebun itu tidak mengenal usia, berkebun itu tidak mengenal waktu, dan juga tidak ada kendala. Yang penting ada air sama matahari. Itu adalah yang dibutuhkan tanaman itu, yang pasti itu cuma 2 itu. Tanahnya cor-coran, tapi kita bisa pakai polybag seperti itu. Jadi tidak ada alasan gitu. Kemudian dari
pertanian ini juga kita juga ada sekolah alam. Jadi kita undang dari teman-teman TK, kita juga pengen mengenalkan pertanian itu sejak dini untuk biasanya TK, PAUD itu seperti itu. Next. Nah, mungkin itu saja sekedar cerita, berbagi pengalaman dan juga perjalanan saya di dunia pertanian khususnya organik. Jadi saya juga masih kayak ini itu juga saya pulang itu mungkin hari Jumat Sabtu Minggu itu kontrol lahan di rumah. Kemudian kemarin itu juga saya datang dari Ringenanong, ada kegiatan sama HKTI, Himpunan Kerukunan Tani yang dari Gresik, itu juga mau program tebu di Gresik Selatan. Kemudian saya juga masih di Madura karena jadi kalau saya lihat di sini itu pertanyaannya wis maju kalau daripada di Madura, khususnya di Bakalan. Kalau di sana mereka tanam jagung, sekarang itu nanamnya kayak ngasih makan ayam, gak gelem dilarik, diuslirat wis. Terus ditinggal meneh diparani saulan romulan, nek panen ya alhamdulillah, nek gak panen ya wis dikipakan. Nah, itu kenapa saya akhirnya diminta tolong untuk tinggal di daerah sana, khususnya di desa itu, karena pertaniannya benar-benar sangat ketinggalan banget. Karena mereka rata-rata orang Madura adalah rantau, jadi mereka punya lahan itu dibiarkan. Jadi kalau mereka itu pengennya punya benih jagung yang ditanam hari ini, besok panen. Pengennya. Nah, saking malesnya wong kono, padahal lahannya ombo, sumber air ada, semua ada, dan itu saya bersama Pak Klebun. Pak Klebun itu Pak Kepala Desa. Jadi saya di sana itu difasilitasi mulai dari lahan, kemudian greenhouse juga, itu untuk sosialisasi gimana sih pertanian itu bisa memberikan manfaat. Sedangkan mereka itu lahan sudah ada, cuma untuk minat untuk nanamnya itu yang belum ada. Jadi saya juga nanam melon, nanam cabai, nanam sayur-sayuran, kemudian ada juga tanaman tahunan. Itu saya juga memberikan edukasi. Tapi Bapak Ibu, saya nggak pernah mengundang mereka untuk datang. Jadi saya tanam dulu, saya berikan demplot yang bagus, saya tanam, mereka datang sendiri. Jadi sore saya ketika nyiram-nyiram itu mereka datang dua. Mereka tanya, Mas, kok dikei sekam bakar, lapo iki lo wakil omahku ngono, gak kanggo. Gini Pak, saya terangi untuk gini nanti. Berarti sistem sosialisasi yang terbaik itu kan memang seperti itu. Bukan kita hanya foto-foto dan lain-lain seperti itu, tahu sendiri. Dari pemerintah kan ya seperti itu, kita tahu sendiri. Nah, dari situ akhirnya yang awalnya mereka itu nanam jagung ditinggal, perlahan mulai berubah. Ono sing ditanduri terong, tapi awalnya mesti gagal. Kadang uwe cilik sore-sore ngono, Mas, liwat kok dicolok aku. Lapo Mbak? Anu Mas, aku wis nandur, tapi kok cupirik cilik. Donang, emangnya Bapak siram kok gak? Iya tak siram, kadang orang dino pisan nek kober jare. Ya mesti Pak, tanaman ini ya minimal disiram itu minimal 1 hari itu 1 kali. Ada lagi, wis tak siram Mas, tapi yuk gak modot jare. Sakmene ae. Nang gak dikei pupuk, boten lho. Ya niku Pak. Nah, pupuk lak tuku Mas. Ah gak ada duit gitu pupuk jare. Ya sampean kan punya ternak Bapak Ibu. Itu diolah Pak. Akhirnya yang sekarang pun untuk yang pupuk dari yang saya produksi di Madura itu udah dari petani langsung. Jadi
yang awalnya saya ngolah sendiri, sekarang saya ngambil dari petani, saya kirim. Siapa yang butuh itu langsung saya ambil dari situ. Jari ini awal-awal ribet mas, dikeingin, sekengin, ditutupi barang, jikini anak aing, rambut anak. Yo karena, tapi saya selalu sabar. Kenapa? Karena untuk menghadapi petani, khususnya orang Madura, Bapak Ibu. Orang Madura adalah orang yang paling kolot sakar dhewe. Nek wis jarene A, yo A. Gak ngurus. Nah, disitulah adalah tantangan buat saya sebagai mahasiswa saat itu. Posisi masih kuliah, tapi saya akhirnya bisa diterima di masyarakat itu. Jadi alhamdulillah sekarang kalau misal ada kendala kayak ibu-ibu, aku duwe alpukat gak uwo 5 tahun, nyarinya mesti saya. Jadi saya akhirnya dari yang mana yang awalnya orang Madura saya bilang kolot, ya perlahan lunak bahwa itu situ. Jadi Madura itu kan memang punya kultur yang berbeda, keras, teguh pendirian, gak tepat titik. Nah, itu. Tapi saya juga ada, maksudnya tidak semua orang Madura itu seperti itu. Jadi dimanapun kita, kalau kita tidak berbuat jahat ataupun tidak mengganggu orang lain, tapi kita memang memberikan manfaat ataupun ingin membantu, kita tidak akan pernah yang namanya pertikaian dan gak hanya nomor dulu. Misal aku duk kene tiba-tiba lebu namanya ngomong sejubopo ya tetep diajar po, ngono lho. Gak perlu nduk Madura ngono. Ya tetep aja yang penting kalau kita niatnya baik, insya Allah juga hasilnya akan baik seperti itu. Nah, di situ kita juga nanam semangka saat itu. Nanam semangka dengan pertanian semi organik saat itu. Kalau semangka melon itu masih belum bisa benar-benar full organik. Itu mereka saya jual sama teman-teman mahasiswa saat itu. Teman-teman KKN pengen program saat itu, jadi kita difasilitasi oleh kepala desa di sana, kasih lahan luas, air, semua listrik ada, kita tanam semangka. Yang awalnya semangka itu bukan asli tanaman sana, maksudnya tidak ada yang pernah nanam, kita tanam, kita jual di tepi jalan, itu kita kasih tulisan semangka desa kebun, jadi desanya itu namanya kebun. Itu satu orang kecamatan tidak ada yang percaya kalau itu semangka asli ditanam situ. Mesti mereka bilang, halaman sampai ngebujuan, gak mungkin ono tanduran semongko kecamatan ini. Saya bisa mesti itu, gak apa-apa, sampean dolanon desa kebun, sampean delok dhewe, nek gak percaya. Akhirnya dia ke sana dan membuktikan bahwa kita bisa nanam semangka, gitu loh. Nah disitulah bahwa saya bilang bahwa pertanian sini itu udah maju banget, udah tahu jarak tanam dan lainnya. Di sana nggak tahu. Padi pun ya itu, pari digejek bu, gak ditandur, digejek kaya nandur jagung gitu. Nek gak ono wis disuwiran wis mari wis musim udan wis ditinggal. Bondone apa doa jarene. Bondone iku doa. Nek gak panen yo gak rezekiku, ngomongnya ngono ya. Ya itulah serba-serbi perjalanan saya di Madura, mulai dari menghadapi pertanian yang ya seperti itu. Makanya saya juga masih di sana karena saya rasa ada sesuatu yang belum selesai. Tapi karena saya adalah putra daerah, jadi saya juga harus pulang ke Gresik. Dan ini adalah bentuk saya ingin mengabdi kepada Gresik tercinta ini gitu loh. Walaupun saya benar-benar dibesarkan di luar Gresik, karena saya juga memenuhi pendidikan saat itu. MA saya dibuang dari rumah, dibuang ke pondok ya. Saya sebenarnya gak mau pondok, dibuang ke Lamongan, ke mungkin Bapak Ibu ada yang tahu di Tarbiyatul Tolabah Kranji. Saya dibuang ke sana tadi.
berjalan 3 tahun, lanjut ke Madura. Jadi saya 7 tahun itu paling pulang gitu ya Pak. Sabtu Minggu saya kadang mikir, saya di rumah itu kayak ngekos, cuma numpang tidur, balik lagi ke Madura, balik lagi. Tapi saya yakin, karena saya juga punya cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tua saya, mungkin dari teman-teman pemuda juga pasti punya cita-cita yang sama, ingin membahagiakan kedua orang tuanya, pengen kedua orang tuanya bangga melihat anaknya itu bisa berguna bagi nusa dan bangsa, seperti itu. Jadi saya lakukan itu, ya kayak misalnya tiap minggu juga, Sabtu Minggu mungkin saya di rumah, balik lagi ke sana. Kadang satu minggu itu dulu saya naik kapal Bu, dulu. Cuma sekarang kapalnya tinggal 1. Karena kemarin sempat pandemi, jadi mahasiswanya gak ada masuk. Jadi saya lebih cepat naik Suramadu, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga saya juga punya berharap untuk pertanian kita semakin maju, entah itu dengan cara apapun, entah dengan keadaan apapun, karena ini adalah mata pencarian kita. Orang tua saya juga bisa sekolah karena pertanian, jadi saya terus berjuang di dunia pertanian, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya nanti untuk pelatihan itu nanti sebelumnya yang kita pakai bahan Bapak Ibu, yang kita pakai bahan sekarang itu kita mau buat pupuk kompos yang kayak gini. Jadi tidak hanya dari pupuk kandang toh. Jadi itu ada campurannya, itu bahannya itu ada 3. Pupuk kandang, kemudian kompos kering. Ini brown, namanya itu coklat. Jadi daun-daunan kering itu masuk di brown, coklat. Kemudian hijau-hijauan. Nah, untuk hijau-hijauan ini ada batasannya. Gini, kemarin Mas Adinya tanya saya, Mas yang hijau-hijau ini opo? Suket gajah tak? Yojo rek. Dalam pembuatan pupuk kita tidak boleh memotong alur. Kenapa memotong alur? Rumput itu masih bisa dimakan ternak. Jadi untuk hijau-hijauan apa yang sudah tidak mau sapi ataupun kambing, itu yang baru dibuat pupuk. Semisal tanaman itu banyak mesti di pondasi itu mesti tumbuh. Itu kan gak doyan ternak. Nah itu yang bisa kita olah. Jangan memotong rumput gajah digawe pupuk. Lah lapo dipakar sapi kuwi dadi pupuk kan ngono. Iku salah satunya. Jadi tanaman-tanaman mungkin ada yang di pagar-pagar itu Bu. Apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya itu kriu. Daun kriu. Nduk rumbuk-rumbuk. Sodok kayu. Mungkin kriu, mungkin saya bisa cek daun kriu. Bener enggak? Nah, itu juga kan wis gak ambune gak enak Bu. Nah, itu kriu. Kalau bahasa Indonesianya daun kriu itu juga bisa dibuat pupuk gitu. Jadi bahan-bahan yang tidak sudah ini wis gak doyan lah ternak baru sing diolah. Makanya kemarin pupuk rumput gajah mending tak boleh deh sapi daripada api diolah jadi pupuk gitu. Kemudian dari pupuk kandang itu sendiri, nah jadi ada 3 bahan itu, bahan utama yang mana itu nanti akan dicampur. Jadi kita mainnya slide. Anggap aja gini, pertama pupuk kandang, kemudian dikasih hijau-hijauan, kasih pupuk kandang lagi, jadi kayak lapis Bu. Masangnya itu kayak lapis, saling lapis. Nah itu nanti akan ditutup juga sama terpal. Jadi pupuk kandang di sini itu selain sebagai bahan punya peran panasnya itu. Jadi panasnya itu yang akan membuat dekomposisi itu berjalan. Kemudian kalau biasanya untuk orang yang biasa untuk buat pupuk M4 kan sudah tahu semua. M4 ada yang untuk perikanan, ternak, sama untuk tanaman. Tapi saya juga bawa sesuatu yang baru. Jadi ini adalah biokompos.
Kalau untuk E4 itu mungkin mikroorganismenya cuma 1 atau 2. Tapi kalau ini macam-macam tekon dia. Ini adalah mikroorganisme yang berasal dari perakaran tanaman-tanaman yang ketika musim kemarau dia tetap hijau. Contohnya putri malu. Putri malu masuk keringnya kok opo? Urip. Nah, itu kan nalarnya gini. Gak ono banyu terus dia itu kondi uripe. Kan pertanyaannya ngono. Dia urip iku teko ndi? Ngono lho. Nah, itu adalah di dalam perakarannya itu yang ada namanya mikoriza. Jadi ada bakteri mikroorganisme yang dia itu membantu perakaran itu untuk tetap bertahan dalam keadaan cekaman kekeringan yang parah. Madura adalah tempat yang sangat kering dan sangat panas. Kenapa saya bilang gitu? Dulu saya ke kampus kalau nggak helman Bu, berangkat siang, nyampe kampus gak koyo adus. Saking panas sih, rasanya kan ubun-ubun. Mungkin panasnya Gresik biasa, panasnya pabrik lah kasarannya. Tapi kalau Madura, panasnya itu sampai ubun-ubun. Jadi yo sing gak rambut-rambut ngono yo loro paling dah sih. Jadi saya ke kampus jarak cuma gak sampai 1 kilo pakai helm. Saking panas sih, lek sawah ikut. Dan ini perakaran dari bambu, pohon bambu juga. Dari pohon bambu itu perakarannya itu juga bagus. Kemudian ada juga dari kemarin itu kita dari ya tanaman-tanaman yang saya temukan ketika musim kering, DE urip. Saya ambil dari mikroorganismenya, saya jadikan bubuk biang kompos. Jadi ini itu lebih cepat dari E4 karena mikroorganismenya wis kasarane sing pekerjai luwih akeh daripada E4. Kalau untuk ini pengaplikasiannya ini lebih biasanya saya pakai air cucian beras, kemudian saya kasih molase, saya kasih 1 sendok ini. Itu 1 galon le mineral yang baru itu saya aplikasikan biang kompos. Dan ini juga udah biasa kok, banyak di toko-toko online juga banyak. Nah, cara buatnya ini yang butuh mungkin ketemu lagi lah next waktu nek bener-bener memperbanyak. Buatan. Kalau untuk memperbanyak ini tinggal pakai itu tadi air cucian beras itu memperbanyak. Ini kita pakai ini. belum. Next Bu. Doakan kalau ini sudah jadi produk saya. Ini saya bagikan. Saya ini belum produk Bu. Jadi saya masih pakai untuk sendiri. Ya amin. Jadi ini itu ketika pupuk itu jadi, itu kandungan unsur haranya akan lebih banyak kalau pakai ini. Karena pekerjanya banyak, hasilnya banyak. Kalau E4 itu paling cuma ada dua mikroorganisme yang untuk mengurai dari pupuk itu. Nah, kemudian gini, iki cerita mana? Karena wong Madura kan males ya, gak ngobrol. Tak kei cara sing paling mudah wis. Yo dengan doa tadi kan, carane ngene. Tak ulangi. Nek mari buat cleto, buakan nang nisore wit gedang. Nek gak ngono nisore wit ojo dipanasno. Wis awakmu kasarane Bapak Ibu yang Madura itu males wis yo. Ya apa Mas, aku pengen duit tapi aku gak katok ngono. Ya wis wae. Buakan no nisore wit gedang utawa nisore wit-witan. Pokok aja kepanasan. Wis jarno 6 bulan wis donga lho omah wis. 6 bulan setahun. Nah, di situ juga ada proses dekomposisinya. Tapi lama Bapak Ibu. 6 bulan 1 tahun.
Kalau untuk secara kita pengen cepat, kalau untuk pakai biang kompos ataupun empat itu 1 bulan mentok, paling suwe 1 bulan lah. Itu pengen cepat lagi, tiap minggu diaduk, dilihat kelembabannya, disiram air kalau kurang lembab. Pokoknya kalau tangan udah masuk, tidak panas dan sudah hancur seperti tanah itu masak. Wis mulai simple. Makanya si nomor durut kayak simple mana iku mau wis. Takon buak wis mari menelek wis oleh 6 bulan sampean cek. Nek wis membune koyo lemah wis iso digawe. Wis ngono. Gawe woh karena di bawah pohon itu banyak sing jenenge ular gagak. Terus semut kabeh wis apa jenenge serangga lah. Dan itu yang membantu penguraian dari pupuk itu sendiri, cuma dengan waktu yang lama seperti itu. Dan juga di bawah untuk yang pohon pisang ini, karena pohon pisang itu bonggolnya itu kan mengandung unsur P, fosfor, D. Kalau di NPK itu bonggol pisang itu yang di unsur yang P, itu yang bagus itu. Jadi di bawah gini, pohon pisang itu punya perakaran yang jauh. Kadang sampai berkilo-kilo deh. Soalnya apa? Musim hujan, musim kering loh. Dia bisa tetap basah. Samping-sampingnya tetap basah. Dan disitulah kenapa saya menyuruh untuk yang wong males sing mau Madura sing kolot untuk ditaruh di bawah pisang. Karena di situ akan tetap basah. Jadi wongnya juga gak atik basahi. Jadi ditinggal matang. Jadi yo akhirnya nginane ono sing anu kowe. Mas, pupukku dadi tukun ngono. Sik Bu, tak deloki dhisik mateng temen ora ngono lho. Engko nang joboe mateng jerone sik kuning aku ngono. Sampeyan cek Mas. Oh, nggih. Karena saya juga memang belum berjualan banyak. Maksudnya untuk tahun ini juga kita mau kemas yang bagus. Dan juga kita mau pasarkan, tapi untuk sekarang kita masih kadang ada permintaan dari teman-teman di kampus itu kan mahasiswa pertanian mesti penelitian itu memang menggunakan pupuk kandang itu untuk penelitiannya. Dan itu saya juga dulu saya jual ke teman saya sendiri, teman saya proyek KB, kau butuh apa pupuk kandang, aku sih gawe ya untuk bertani Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah semua itu sudah berjalan sampai akhirnya juga saya juga udah lulus, jadi beban keluarga kan harus ada. Jadi saya pengen benar-benar terjun di dunia pertanian ini. Entah kenapa saya juga terus pengen, jadi kayak ada adik tingkat saya di UTM juga saya ajar. Jadi saya juga pengen penerus pertanian khususnya petani milenial gitu. Jadi kita kan kaum generasi Z apa X Z. Nah itu jadi ini kan saya juga tahun ini mau mengumpulkan teman-teman yang pemuda yang pengen berjuang bareng-bareng di dunia pertanian, yang pengen yang minat, semisal punya produk atau apa, kita mau buat komunitas pemuda tani Gresik. Jadi gini, saya gak pengen jadi ataupun sukses itu sendiri, Bu. Saya pengen bareng-bareng. Jadi saya tetap ngajak dari ada tingkat, dan juga untuk tahun ini insya Allah itu kita akan mau membuat pemuda tani. Kita mungkin ada sesuatu lah nanti mungkin dari berbagai daerah Gresik kita kolaborasi, kita buat suatu keberangkatan. Kalau kita cuma berjalan sendiri itu berat. Jadi kita pengen bareng-bareng, mungkin pertanian luas, mulai dari perikanan, kemudian peternakan kasarane ini ono sing pemuda iku wis impor kasarane kan kok iso ketularan teko komunitas iku untuk yang lain. Mungkin itu. Kemudian ini yang terakhir, saya juga kemarin juga dikirim ke Jawa Timur. Mewakili Gresik itu di bidang pangan. Saya juga bawa pertanian organik ini, tapi mungkin rezeki belum di diri saya.
saya gagal di Jawa Timur, jadi saya gak lanjut ke nasional. Tapi pengalaman dari Jawa Timur itu saya melihat bahwa Gresik ini ketinggalan. Kenapa seperti itu? Sempat ngobrol sama teman-teman pemuda yang ada di kabupaten lain, yang paling keren itu Banyuwangi. Jadi pemuda itu bener-bener disupport total. Jadi sak rombongan, saya berangkat kemarin itu cuma 4 orang. Banyuwangi itu gopis gede. Dan yang pemuda pelopornya itu dari semua bidang itu gak hanya 1, 4-5, dan itu bener-bener dikawal. Aku tuh diterno, ditinggal mulai. Terus aku di titik mana, menutup, gak didampingi. Saya merasa Gresik ketinggalan jauh di Jawa Timur. Saya, aduh, geleng-geleng ngerti sing liyane wis ngori-ngori. Jadi mereka buat inovasi drone, inovasi apa? Mereka difasilitasi semua. Mulai dari untuk prakteknya, kemudian biaya itu sudah semua. Dan saya rasa Gresik sangat ketinggalan gitu. Tapi saya juga di sana bawa nama Gresik, saya juga bangga. Tetap apapun yang terjadi, saya adalah lahir di tanah Gresik, jadi akan saya apapun yang keadaannya Gresik, saya tetap bangga. Jadi warga Gresik dan ingin memberikan perubahan. Kalau di mahasiswa kan trifungsi mahasiswa apa Mas Adi? Trifungsi mahasiswa kan ada 3. Tapi yang paling terakhir itu yang belum benar-benar diaplikasikan di masyarakat. Itu yang saya benar-benar pengen. Saya juga sebenarnya kalau mahasiswa itu cul nono masyarakat jarno ben ilu petani nang alas ben ilu dodolan lagi. Soalnya ketika mahasiswa masuk dalam masyarakat, mereka akan terbentuk mindsetnya itu. Jadi anggapnya kok program magang KKN saulan sajane gak iso. KKN setahun, 2 tahun, buang sing adoh, bawean ngono. Jadi mindset itu bisa terbentuk. Jadi kayak saya di desa itu, akhirnya saya menghadapi petani yang seperti ini. Akhirnya saya belajar loh itu. Kalau gak belajar mati ya Bu, gak mulai aku. Nek tak ewangi, Pak ini pakai ini, gak gelem. Yo Bu Pak sama ini gak gelem, mati Bu aku. Nek aku tak lakoni kok ngono. Tapi kan kita harus belajar menghadapi orang, menghadapi masyarakat. Karena masyarakat juga berbagai macam, dari elemennya berbeda-beda. Dan itu yang harus diketahui. Mungkin itu saja, terlalu panjang, jadi mungkin di next waktu kita bisa bertemu kembali. Terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Rohani dan rohani, tetap semangat. Kita tahu bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, tapi kita harus tetap gak apa-apa. Lah biasa wae. Karena kita petani pasti kita terus bisa makan, wis itu aja. Dan juga kita di pertanian, produk kita pasti akan selalu dibutuhkan karena orang masyarakat kota tidak bisa menciptakan makanan sendiri dan tetap akan butuh kita. Jadi hidup petani Indonesia. Terima kasih. Saya Alan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya membuka 5 pertanyaan kepada orang-orang yang ingin bertanya. Monggo yang ingin bertanya acungkan tangan dan juga namanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islami. Oke. Gak bisa diomongkan. Saya mewakili teman-teman saya. Katanya gimana cara pembuatannya biar dipraktekkan di depan gitu katanya. Dipraktekkan di depan biar tahu semuanya. Gimana pelapisan mereka biar gimana, penutupannya juga gimana. Itu minta di apa itu sampai jadi.
diatur turunnya itu gimana, kalau sudah matang itu gimana, itu saya minta. Ya, terima kasih. Dipraktekkan aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf dari awal tidak mengikuti kegiatan ini. Cuma saya tanya, ini kan masalah apa, kotoran kambing atau sapi. Yang saya tanyakan, kotoran kambing atau sapi ini apakah sudah termasuk pupuk? Kalau bukan termasuk pupuk, terus apa, setiap petani umumnya di kita ini kan memakai kotoran tadi langsung di apa, ditabur di sawah-sawah. Apa efeknya bagi apa, bagi tanaman? Terus apa ketidakmanfaatannya untuk tanaman, ya. Karena umumnya pada masyarakat sini ini langsung ditabur, iya ya. Oh, ya, intinya nanti saya ini dapat bingkisan ini nanti. Nama saya Udin, ya. Udin sedunia. Itu sedunia. Nanti mungkin dari teman-teman bisa disiapkan langsung di atas ini aja. Nanti contohnya di sana atau situ. Oke, udah siap berarti ya? Oke, siap. Terus kemudian saya juga pengennya untuk ibu-ibu gini Bu, kalau saya pengennya ibu-ibu itu bisa memanfaatkan limbah rumah tangganya sebagai pupuk sebenarnya. Jadi kayak air cucian beras itu kan bisa dikasihin ke tanaman daripada dibuang. Kemudian sampah-sampah daun, sampah-sampah buah. Jadi gini Bu, kalau ibu punya tanaman buah, itu kalau punya sisa-sisa kulit buah, itu taruh di bawahnya tanaman buah. Karena seperti yang tadi, dari daun ke daun, buah untuk buah, gitu. Wih simpelnya gitu aja, dibuah ataupun dipendem Bu, ben cepet busuk. Nah semisal digelir dhuwur itu kan dibatuk laler. Tapi kalau lebih baik lagi, dipotong-potong, dimasukin ke botol bekas, dikasih gula. Tapi kalau semisal gak punya empat, bisa diganti Bu. Empat itu bisa diganti pakai air kelapa, pakai Yakult bisa. Saiti udah, kayak saiti iso. Yakult. Ya dikei saiti, sisanya diombe. Jadi gak ada alasan gak punya empat gak bisa buat pupuk, tidak. Semua bisa diganti. Ada lagi itu Bu, biasanya kulitnya nanas itu juga bisa. Dan itu. Jadi kayak sampah-sampah, intinya gini. Daripada gak keolah terus kalau dibuang itu lo busuk Bu. Kan gak bisa kebakar kan sampah rumah tangga itu. Menurut. Kalau yang kayak sisa-sisanya buah, sisa-sisa nasi itu sebenarnya bisa diolah semua dan itu eman misal dibuang gitu. Terus kemudian untuk Bapak siapa tadi? Bapak Udin. Nah itu mungkin tadi udah jelaskan, tapi saya jelaskan lagi. Makanya saya di materi tadi itu menjelaskan tentang bukan cara pembuatannya, tapi kesalahan-kesalahan itu tadi yang jangan sampai terjadi. Kayak semisal yang tadi itu kan kalau belum masak jangan dibawa ke diberikan ke tanaman, tapi ketika pengolahan itu masih bisa. Kalau udah ada tanamannya itu akan panas. Kemudian pupuk kandang selain untuk unsur hara sebagai pembena tanah, sebagai agar tanah itu gembur. Kemudian perakaran itu juga bagus, tidak bantet. Kasarannya air yang turun, air yang datang itu bisa langsung terserap ke bawah. Kalau tanah liat khususnya tanah sawah itu kan suwi turun ke bawah. Dan juga pupuk kandang itu bersifat kalau udah masak itu dingin.
dingin dan bisa menyimpan air gitu. Ini semisal anggap ya, tanah merah. Tanah merah itu adalah tanah yang ketika air jatuh itu langsung hilang langsung hilang, tapi ketika ada pupuk kandang dia bisa menyimpan, dia bisa memberikan rongga untuk perakaran itu semakin bagus. Yang terpenting pokok jangan ketika panas banget digonang lahan, tapi ketika masih pengolahan, anggap aja pengolahan untuk tanamnya masih 1 bulan itu masih masuk akal. Jadi di sana juga nanti akan masih terdekomposisi karena belum ada tanamannya, jadi sih aman sasarannya. Terus yang kedua, yang terakhir itu tadi yang saya ingat masalah suket itu. Jadi biasanya pupuk kandang sapi Pak Udin itu mesti aki sukete dibuat lahan. Soalnya guru matang, tapi ketika kawas matang biji-biji gulma itu acor Pak. Jadi gak terik bisa. Nah, itu ben matang. Oke, siap. Oke, yuk next. Wis siap. Oke. Langsung. Gak usah ngenteni. Nah. Oke. Jadi kayak saya tadi yang proses yang kalau nggak mau ribet kan dibuang di bawah pohon pisang itu kan butuh waktu 6 bulan. Kalau tidak pakai empat itu lama memang. Kalau nggak pakai dekomposer itu sampai 6 bulan itu baru selesai. Dan berarti kan ketika pengolahan itu udah jalan, gas beracun itu sih ada, malah berbahaya untuk tanaman. Terus ono sing diobok lho. Ono sing diobok, pupuk itu diobok dhisik, digawe bedian. Iku sebenarnya ya juga kabeh. Kenapa mikroorganismenya mati? Sebenarnya itu malah gak ono pupuke. Godok jati. Nah, kalau godok jati ada 2 yang saya tahu yang sulit untuk terurai itu godok jati. Kemudian ada satu lagi itu daun nangka, itu keras, sulit diurai, tapi dia tetap bisa terurai, cuma lama, lebih lama dari daun-daun yang lain. Untuk cepat, yang pertama untuk pengolahan itu yang paling cepat ketika dicacat dulu. Saya juga ada mesin puper di Madura, jadi kayak jerami itu tidak saya biarkan masih panjang, itu bisa mempercepat lagi. Itu caranya harus dicatat dulu gitu. Jadi walaupun dibuka lonjoran media usek-usek tok yuk iso tetap gini, sesuatu yang pengen cepat itu harus ada usaha lebih gitu. Jadi dicatat di sini itu lebih cepat hancur. Dan juga teknik lapis mau mas itu singgaran bisa lebih cepat juga gitu. Jadi karena yang kita butuhkan itu untuk menghancurkan yang sampah-sampah yang kering tadi, itu kan kita butuh panasnya dari kohe itu. Dan yang kohe kambing itu yang paling lama hancur karena dia kan bentuk butiran. Itu yang paling lama karena ada kandungan. Kalau untuk diselet bisa, ya itu tadi. Kalau ingin cepat itu diselai. Jadi saya juga untuk yang pupuk sapi ya. Pupuk sapi itu kan yang pertama kalau ngumpul kan gak langsung saya olah ketika masih bener-bener jenya masih itu. Jadi kan saya biarkan dulu agak kering dikit tapi belum matang. Itu saya kuper semua. Saya campur pakai selem itu tadi. Jadi kadang gini. Saya di perjalanan maksudnya anggapnya 2 minggu. 2 minggu itu kan sebenarnya tiap minggunya itu kan harus dibalik. Iya harus diwali. Si dhuwur dok nisor, saya nisor ganti dok dhuwur. Terus ditambahi banyu. Nggih, harus lembab. Dan juga kalau semisal ditambahi lagi 4 itu juga lebih bagus tiap minggu. Seperti itu agar lebih cepat. Menghancurkan apa?
Nah itu tambah sebenarnya tambah menghancurkan semuanya, organismenya kan juga mati gitu. Nah gini, saya juga kalau nanam buah, ini pengalaman saya nanam, kalau saya buat lubang dulu 1 meter kadang, atau paling minimal 30 kali 30 lah. Saya pasang pupuk kandang dulu selama 1 bulan, karena ini saya tanam Pak, saya tutup. Ketika saya buka cacingnya, masya Allah banyak sekali, dan di situ baru bisa ditanam. Itu lebih bagus lagi, gitu caranya. Makanya banyak tetangga saya, kelengkeng mau kok gunanku kak ya mergo iku mau tak gawe ngono. Kelengkeng alpukat do omah yo kabeh. Dan kauku, dan pemupukan itu dilakukan cuma 1 kali di awal tok itu tok. Jadi ketika tanaman itu sudah memasuki fase pembungaan, dia sudah punya bekal. Kasarane ngono bocah ngono wis disangoni sego dak durung budal sekolah. Jadi ketika lesu ape kembang iku wis ana panganan. Kutok. Pupuk kandang wis mantep. Kalau diolah dengan tepat. G. Nah, banyak pengalaman itu. Saya ditanya ibu-ibu itu mesti tanyanya kelengkeng. Gini. Yang pertama, ini. Nah, pertama gini Bu. Sebelum pupuk, saya tanya sejarahnya kelengkeng itu dulu. Gitu. Itu kelengkeng tumbuh sendiri apa beli? Beli. Bibitnya beli di. Ya, kemudian orangnya bilang kelengkeng. Nah, nggak tahu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, sebelum kita kan apa ya, harus pinter juga. Jadi kalau beli itu kan mesti kadang dodolan itu pakai bucu ini loh, bibit itu asli itu. Nah, yang pertama gini, yang paling pasti bibit yang paling apik kudu ono biru-biru nih, ono labele, tapi aku larang. Aku gak seneng tuh larang, pengen yang murah tapi api kan ngono. Yang kedua, kita lihat, kita tanya dulu, ini kelengkeng apa? Dia bisa jawab, ini kelengkeng pimpong ataupun kelengkeng aroma durian. Kita cek yang kedua, ini sambung pucuk apa cangkok? Nah, kalau cangkok itu pasti biasanya tanamannya agak miring, batangnya harus gede. Kita lihat dari perakaran akarnya serabut. Kalau sambung pucuk, lincah. Nah, kita lihat lagi, kita harus pinter Bu, kita harus pinter terus, jangan dibohongi tukang, ayo jualan buah, bibit itu wis parah itu. Nah, itu kita lihat sambungannya, bener gak sambungan? Kadang itu ya Mas, mek diseset ini tok, bener rek pinggire, tadi ketok orang sesetan. Nah, terus sambungan itu macam-macam, orang sing teko sampi, orang sing tengah, ono sing bentuknya macam-macam. Nah itu kita lihat benar. Kemudian kita lihat dari performa bibitnya kayak penciri. Nah ini sing soto angel sih, maksudnya gak semua orang tahu kayak kelengkeng aroma durian itu daunnya model gini. Nah itu mungkin yang kurang dipahami, tapi insya Allah kalau udah sambungannya bener insya Allah sapi iku wis. Nah api setek. Kalau cangkok cepat rubuh dan tanamannya cepat mati sebenarnya, karena dia gak punya perakaran, gak bawa itu. Nah, wes berarti tuku ya Bu, tapi asal usulnya gak jelas ya berarti. Oke, gak jelas. Oke, jadi bijinya sekarang besar ya Bu? Gak maksudnya biji ini gede dah. Belas saiti gak sama sekali. Nah itu yang pertama saya juga itu adalah bibitnya dari awal emang sudah tidak sesuai gitu.
Jadi itu kelengkeng kasarannya kelengkeng liar harus nemu yang tepat ini. Nah, enggak, lebih baik malah tanaman itu ditoping. Topping itu namanya disambung. Jadi salah satu batangnya itu disambung dengan kelengkeng botong bone sing wapi ngono. Nek wis koyo ngono Bu, maksud dipupuk apa? Jenenge kelengkeng wis kadung elek. Ya wis, ya tetep ae. Nah, kalau untuk witnya dicacah itu diberikan cekaman Bapak Ibu. Jadi tanaman yang kelengkeng yang tidak bisa berbuah itu biasanya dicacah. Tapi lek mistise lek wong oma itu dicacah bare alang-alang. Entah itu yo jenenge kepercayaan. Gitu ya ono sing iya bener, tapi sing emang dicacah itu dikasih obat, ada perangsangnya. Jadi gini, tanaman itu mau berbuah ketika mereka itu dalam cekaman. Ketika mereka itu sakit. Kenapa saya bilang gitu? Contohnya mangga di musim akhir kemarau dia akan mulai berbunga. Tapi ketika musim hujan datang, dia buahnya kan udah besar. Jadi kan cekaman kekeringan itu mempengaruhi untuk tanaman untuk memulai berbuah. Jadi dibacok itu mau, koyo ngono dirasa dikei cekaman. Jadi perangsang itu dirangsang untuk berbunga. Tapi kelengkeng nek wis kadung gak tepat, ya gak kira gelem. Makanya nek awal ono takok, kita takok asal usule dhisik. Soalnya kalau ngomong waduh tiba asal usule gak jelas ya kayak ngono mau gitu. Nah, kalau saya sendiri kalau kelengkengnya udah bagus, kemudian udah manis tapi kadang kualitasnya itu bijinya masih besar, itu saya pemupukannya pakai gini. Yang pertama itu pakai telur, kuning telur. Pakai kuning telur, susu, kemudian micin itu. Tapi saya kadang pakai susunya yang kadaluarsa, dan murah. Susu Indomil sempat. Yo, pokok susu kental manis itu. Komposisinya oke. Jadi gini mainnya. Botol 1,5 liter. Oke. Itu diberi 1 telur, diberi susu, diberi micin, kemudian diberi 4, ditambahi air bebas, 2 sendok, 1 sendok, nggak apa-apa. Terus dikasih air, ditambah 4, ditambah gula, molase, gula tetes tebu. Nah itu nanti dijemur. Kalau saya dijemur sampai warnanya itu merah, dijemur kalau ini 1 minggu dijemur, tapi tiap hari dibuka tiap hari dikit-dikit. Kalau misal seminggu nggak dibuka berarti. Nah itu yang saya lakukan di rumah. Itu terus nanti pengocorannya itu dilarutkan di air, di sekitar perakarannya gitu. Tapi paling enak nek nandur awal kayak pupuk kandang sing akeh sore wis dibekali sejak awal itu. Wis iku wis insyaallah wis aman wis aman. Bolongannya, makanya kenapa kita nanam tanaman buah itu bolongannya empuk, soalnya ben perakarannya api, terus bisa nyimpen air gitu. Jadi senang, saya juga senang kalau di rumah itu punya tanaman berbuah, itu bahagia banget. Nah itu sebenarnya untuk saran dari saya itu dipotong, disambung. Jadi di rumah saya juga, rumah saya kayak hutan tuh. Jadi kelengkeng macam 3 ada jeruk Bali, ada jeruk kepro, ada alpukat, ada buah naga, ada
jambu wis koyo hutan wis. Sing mati sing seneng sapa? Ibu kula. Mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi atau langsung ke sana saja. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nambah ya. Gimana? Kebetulan ini kan yang hadir banyak yang ibu-ibu. Nah itu tidak, ibu-ibu itu biasanya kan kita sampaikan Mas tadi itu masalah apa limbah dapur. Yang sering dibuang itu kan seperti kalau daun-daunnya itu kan sudah tadi mudah kan. Nah untuk itu Pak apa limbah ikan, misalkan itu tulang ikan rini atau wedeli, terus cangkang telur lah, itu mungkin bisa dimanfaatkan seperti apa? Mungkin nah, kan ada ibu-ibu ini, jadi lebih bermanfaat tidak dibuang sia-sia. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sangat bermanfaat buat ibu-ibu asli. Jadi untuk cangkang telur itu kandungannya adalah kalsium di cangkang telur. Nah, cangkang telur itu juga berperan dalam pembuahan. Jadi enak untuk fase mulai tumbuh dari kecil. Tapi ketika tanaman buah itu sudah mau berbuah, itu yang dibutuhkan adalah unsur P dan K. Itu untuk merangsang pembuahan. Yang untuk cangkang telur itu tadi ya bisa dimanfaatkan seperti ya itu di bawah sama kayak yang buah tadi, ditaruh di tanaman-tanaman yang berbuah. Itu karena unsurnya K, kalsium di situ. Nah, kalau untuk yang duri-duri itu sebenarnya sama, kandungannya juga kalsium. Cuma untuk pengolahannya pasti malas itu, yang agak sulit. Jadi gini. Kalau yang benar-benar bisa diolah itu mereka pasti kalau untuk cangkang telur kemudian limbah ikan itu yang paling benar dikeringkan dulu aja. Tapi dikeringkan dulu kemudian dijadiin bubuk dan itu ketika kalau disiramkan itu lebih cepat diserap memang gitu loh. Tapi yang paling baik itu tadi dipendam di dalam tanah di bawah tanaman yang berbuah itu tadi gitu loh. Kenapa saya nyuruhnya mendam? Karena kalau gak dipendam ambune gak enak mengganggu tetangga yang lain gitu. Kalau sampah-sampah organik itu kan gak bisa dibakar. Yang paling bagus pengolahannya yaitu gawe jeglongan dijublak gitu loh. Yang pertama bisa terurai untuk tanaman sekitarnya, yang kedua gak mampu kanggo tonggone wis iku tok. Jadi masalah itu emang bener-bener jadi masalah yang hampir seluruh Indonesia terkait sampah itu. Jadi teman saya juga ada yang bergerak di Magot. Mungkin di sini ada yang udah Magot belum. Itu. Jadi dari teman saya di daerah Purpo itu mereka dari bank sampah itu bergerak untuk Magot. Jadi Magot itu buat pakannya lele, buat pakannya arwana. Itu dari sampah-sampah. Jadi ibu-ibu itu tidak bingung untuk membuang sampahnya, jadi ditampung di bank sampah itu. Di bank sampah itu sudah ada pegawainya, itu bagian milah, dan mereka beternak ulat, dan ulat itu mengandung protein yang sangat tinggi. Jadi untuk peternak lele pun sekarang sudah pakai Magot itu karena ingin mengurangi pakannya. Pakannya kan larang saya. Jadi ini pakai Magot itu sebenarnya bisnis yang potensial. Bisnis yang potensial adalah bisnis limbah, gitu loh. Limbah apapun, benar. Karena murah dan banyak. Nah itu, yuk karek sopo sing gelem sorot titik, gitu. Jadi yang bank sampah di Purpo itu juga anak-anak muda semua, gitu. Jadi mereka bisa produknya itu ulat itu buat makan arwana, cana. Sekarang yang lagi viral cana. Itu buat pakannya itu. Jadi ulat itu ketika udah di fase akhir itu apa namanya dikeringkan dibuat pakan itu dan harganya mahal gitu. Dan ulat itu makan semuanya, semuanya dimakan mulai dari sampah-sampah sayuran, buah, ikan, daging itu dimakan semua pakai ulat itu.
Mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau langsung aja ke sana. Oke. Jadi untuk karena gini Bu, seperti yang dari awal kita itu petani gak bisa meninggalkan pupuk kimia langsung gitu. Tapi ini pengalaman dari bapak saya juga, bapaknya sudah mengurangi perlahan. Dia kroso lek kakean itu malah ke api. Jadi dikurangi, bener gak sih Bapak? Bener kan? Nah, berarti saya gak omong kosong, bapak saya juga tidak mengada-ngada karena mulai dikurangi. Nah, seperti itu. Jadi untuk pupuk kandang sendiri itu posisi matang diberikan ketika pengolahan di awal, gitu Bu. Pengolahan di awal sebelum dibaca itu diberi pupuk kandang, gitu. Kalau yang paling penting menurut saya bukan unsur haranya yang paling penting ketika di padi, tapi pupuk kandang itu memberikan porositas yang bagus untuk tanah, gitu Bu. Gak mengkal, bola-balik mana? Gak mengkal lana itu. Jadi ono porosi, banyu cicir iso lebu, iso nyimpen banyu. Musim kering kasarannya sing dua seltok lemah gak cepet nelo. Iya, bahasa Jawa nih, lemah gak cepet nelo. Iku untuk dosis karena pupuk kandang itu adalah pupuk alami, banyak apapun pokok matang tambah api. Dan resikonya mau lek wis matang gak metu sukete. Nah, itu dilihat dulu matang apa enggak. Lek durung matang panas Bu. Nah. Nah itu Bu. Berarti poin yang harus yang diingat adalah, nah yuk mari Ibu. Jadi ibunya mungkin gak ngerti tadi. Pokok ciri yang udah matang ada tumpuan pupuk kandang udah matang. Kita lihat tengahnya. Kalau kita masukin tangan, tengah masih panas, belum matang. Baunya itu udah kayak tanah, kering. Itu benar-benar matang. Oke, siap. Ayo, cara membuatnya. Oke, siap. Yang pertama yang harus diperhatikan itu terkait campuran itu. Kalau saya untuk campuran antara kolase dan mikroorganisme, empat itu mikroorganisme. Jadi mikroorganisme mikroorganisme ini dia itu tidur di sini. Mikroorganismenya itu tidur. Mikroorganisme itu yang akan membantu mengurai bahan-bahan organik ini untuk jadi. Bentuknya cair. Mikroorganisme itu tidak terlihat. Oh, banyak. Ini kan udah beli jadi. Mohon di itu apa? Oke. Kalau di takaran ini tidak ada yang pasti, jadi semua orang punya takarannya masing-masing, tidak ada yang salah itu. Cuma untuk yang saya pakai biasanya untuk 5 liter air itu 5 tutup, 1 liter 1 tutup. Tapi semua orang juga punya takarannya masing-masing. Ini versi saya. Nah, nanti dituang ke airnya. Ini kurang lebih 8 sampai 10 kan, 8 tutup. Terus nanti gulanya itu 1 gelas aqua. Gulanya tebu. Ya, 8 itu. Kalau pakai gula merah mahal.
Hitungan. Nah, empat ini jangan salah ibu beli. Airnya pokoknya 1 liter, perbandingannya 1 tutup. Jangan salah beli empat. Empat itu ada yang kuning buat tanaman, ada yang buat peternakan, ada yang buat ikan. Kalau yang buat ikan itu warna pink. Ini kira-kira 8 ya, berarti 8 tutup. Sama 2 tetesnya itu satu batu. Makin banyak juga makin bagus. Ini adalah sumber makanan untuk mikroorganisme ini untuk bekerja. Ya, campur. Tuh, satu. Aduk. Manis. Lagi manis. Keleleng. Nah, itu yang pupuk kandangnya bisa ditaruh dulu. Iki oleh jembor pedes ya ya. Apa? Jembor. Oh, ada yang khusus peternakan sendiri. Empati ya sakmono ta. Di sini Aneh aku aja. Enggak, itu kan satu liter itu 1 tutup. Nah, untuk yang kayak jerami, kayak apa namanya, yang hijauan kayak rumput-rumputan itu alangkah baiknya kalau emang ada alatnya itu dicopor dulu, biar lebih bagus, dicatak. Gitu. Nah, iki banyu sak. Sak liternya 1 tutup. Picit. Cari belajar lagi. Tadi lagi yuk. Enggak. Ono surai. Nah, ini nanti diratakan, terus dibuat layer. Habisnya pupuk kandang, kasih jerami, pupuk kandang lagi, kasih Hijau-hijauan. pupuk kandang lagi, gitu. Nah, kasih apa namanya jerami, pokoknya bentuk layer, lapis-lapis. Gitu. Seperti itu. Gitu. Yang penting tadi Pak, daun itu sekiranya wedhus sapi itu ya ojo di pupuk. Gitu ya. Gitu. Ini dikasih pupuk lagi, tipis-tipis lagi. Mari kono kleteng mesti takoe sampe iso ketepek kaji ya. Ya sapa? Diratai. Terus dikasih Tak kena sabaran parek kae kula nang rumah. ini kalau ditambah sekam bakar itu sudah jadi bokasi. Lah iki oleh ngarep sapa nek kene. Sebenarnya simpel banget. Pokoke ijo ngono ya. Aja entekna wae karo. Oh, lagi ibu apa juga. Ayo kompos. Oke, ditambah pupuk kandang lagi. Katanya daun itu nggak oleh, tak boleh. Ini kita budoyan loh. Maksud itu gak oleh ku eman-eman. Kan budoyan ini. Oleh sekali seket. Ketemunya. Eman-eman ngono lho. Maksudnya ku peleman. Pangane contoh. Ini diratai lagi. Oke, siap. Jangan pakai bawang. Mas. Iya, Mas. Lupat. Tambah apa lagi ini? Jerami. Pokok buat layer terus. Mana tuan kering? Aku buat ikan bos. Pokoknya sikol ya. Model di lapis. Di peluruan itu. Oke. Iya oke. Kan gembokno lemah iki. Gembokno. Lah kan gembokno lemah iki. Oh, ya wis.
Pengaplikasiannya bisa macam-macam, ada yang pakai gebor, ada yang pakai sprayer, tapi dipakai jenis juga di kebiur-kebiur. Tapi kalau ini lebih rata, dia pakai sprayer ataupun gebor. Oke, itu gak apa-apa, saya aplikasikan tuh, gitu tuh. Oh, contoh dhewe gak apa-apa. Rumus aduan. Oke, meroto. Terus satu hari gitu. Hutan lho biyen. Pembruan iki. Bluruan iki. Oh, biyen nang bluruan. Tapi gak oleh anu, gak oleh kepanasan. Masih di kono ngalas iku kudu di anu. Masa gak Pak Bizen aku kapan sih oleh anu. Mip. Itu gak oleh nggone uang kene praktek. Langsung ditambah lagi layer selanjutnya ini. Jadi kalau kita kiranya ketika kaos numpuk dhuwur, kok kan sini kok aneh. Jadi perlahan ditambah perlahan. Daun kering, jadi kering. G. Oh. Pakai empati gua anu beran. Malah kan tempatnya. Jadi kita bentar cicing atuh. Lagi dan setahunnya sampai ketika kita mau buat dari apa gitu. Kesini enak aku lho iki. Nek diresi iku suka. Anu lho ya. Terus ditambahin kemana? Siko. Ini lho petinggi sulianan tak kandhani. Akeh Messi, akeh. Pelawak kemudian mati ya. Kenapa harus ditutup? Karena agar kan sampean dene cek wero itu kandhane gak ngira Pak. Jadi ketika ditutup kan benar-benar panas. Nah, cepat. Ya kayak ini sebenarnya akan memperlama masak. Ile. Apa tadi? MP4 bulu tetes ini. Bulu tetes memastikan bahwa tetap lembab. Nah, 1 minggu pertama kan kita tidak tutup praktek karena pasti masih benar-benar kelihatan sudah hancur, sudah tidak kelihatan seperti ya belum hancur-hancur teman tapi wis lumayan lah, itu bisa yang atas gol kalau tapi yo repot masih di atas 30 sampai 50 juta per tahun. Jadi kayak kemarin 80.000 harganya. Kemarin saya karena juga produk saya di organik, itu juga nyari produk logonya yang mana kan? Logonya sama. Ini sama. Ini kalau ini tinggal pengaplikasian. Ini lebih ke POC, pupuk organik cair. Jadi langsung pengaplikasian ke tanaman. G. Nah ini kan sudah dijelaskan. Kalau kayak gini itu udah jelas banget. Kayak anggapnya tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, 5 ml per 1 liter air. Kocorkan dengan intensitas setiap bulan dengan dosis 5 liter per liter. Ini udah jelas. Kalau itu udah berkaitan kayak gini itu udah jelas, tinggal ngikutin apa? Instruksinya. Tapi kalau yang kayak buat sendiri ini, kita juga masih bereksperimen sendiri. Tapi enaknya kalau di pupuk organik eksperimen kita tidak bahaya ke tanaman, gitu. Soalnya alami, jadi kita tidak bahaya. Walaupun kadang kakek itu kita akhirnya tahu oleh kakek koyo opo, lek kurang koyo opo. Tapi lek kimia dewe aneh-aneh mati Pak. Gitu. Jadi kalau organik itu enaknya gitu. Banyak aku tidak apa-apa. Ini produknya ngepok tak? Oh, bantuan. Oh, dibagi-bagi.
jangan sebagai yang utama. Karena kita tetap pakai kimia yang utama, tapi ini sebagai supporting. Kalau saya bilang ini itu tugasnya apa? Ini tugasnya untuk mengurai pupuk kimia yang ada di laut kita. Jadi tanaman itu Bapak Ibu tidak bisa langsung makan pupuk, tetap ada yang urai, ada mikroorganisme. Ini adalah yang membantunya. Misal mikir, gue tak pakai pupuk organik toh, berarti pupuk kimia kayak padi, tidak gomblang, iso. Ini sebagai supporting, bukan sebagai pupuk. Tapi ini akan mensupport dari di tanah, di perakaran, agar tanaman itu gampang menyerap unsur hara yang diberikan itu. Oke, kalau 1 bulan itu sudah jadi dan bisa dipakai ketika sudah kering, tidak berbau, kemudian sudah tidak panas. Oke. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Bu. Foto dulu ibu-ibu. Foto dulu. Monggo foto di banner. Foto berkumpul di banner. Ibu-ibu, bapak-bapak. Monggo. Foto ini bareng-bareng. Buat laporan adik-adik sekarang. Monggo. Satu. Oke, sip. Untuk pembaruan ibu-ibu atas kehadirannya, jangan lupa membawa bibitnya. Aku diomani. Aku diomani. Aku dodolan dong. Dua tambah situ. Udah sampe ralat sampe urip. Kedua, sip. Yuk.